Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Bagas Suprastio. Di sini aku bakal ngejelasin tentang buku yang judulnya Dekonstruksi dan Pemikiran Muhammad Arkoun, yang merupakan karya dari Siti Rohmah Soekairba. Mungkin kita langsung aja ke penjelasannya. Pada era global saat ini, kajian tentang Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Studi Islam tidak lagi hanya dibahas dalam kerangka ilmu keislaman tradisional seperti fikih, tafsir, dan teologi. Kajian Islam juga melibatkan berbagai disiplin ilmu sosial seperti sejarah, sosiologi, antropologi, dan linguistik. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami Islam tidak hanya sebagai ajaran agama, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam kajian Islam kontemporer adalah Muhammad Arkoun. Beliau dikenal sebagai pemikir Muslim yang mengkritik kondisi pemikiran Islam modern yang mana menurut beliau cenderung stagnan, tertutup, dan dogmatis. Arkoun sendiri melihat bahwa banyak umat Islam menerima tradisi keagamaan tanpa melakukan kajian kritis terhadap warisan intelektual yang ada. Menurut Arkoun, pada masa klasik, dunia Islam pernah mengalami perkembangan intelektual yang sangat maju. Hal ini terjadi ketika pemikiran Yunani masuk ke dalam dunia Islam melalui proses penerjemahan karya-karya filsafat. Perkembangan tersebut mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Al-Ma'mun di Baghdad dengan didirikannya ilmu pengetahuan, yaitu Bait Al-Hikmah. Lembaga ini menjadi sebuah tempat penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mendorong munculnya pemikiran rasional dalam Islam. Namun, dalam perkembangannya, dinamika intelektual tersebut mengalami kemunduran akibat konflik antara pemikiran filsafat dan teologi. Salah satu perdebatan besar terjadi antara Al-Ghazali dan Ibnu Rushd. Setelah perdebatan tersebut, filsafat tidak lagi memiliki posisi yang kuat dalam tradisi pemikiran Islam. Arkoun juga mengkritik kecenderungan pemikiran Islam yang terlalu terikat pada satu cara berpikir yang ia sebut sebagai logosentrisme. Nah, pola pikir ini cenderung membenarkan satu penafsiran dan mengabaikan kemungkinan penafsir lain. Akibatnya, pemikiran Islam menjadi kurang terbuka terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Selain itu, Arkoun juga menunjukkan bahwa banyak kajian keislaman hanya berfokus pada pemikiran para ulama di kota-kota besar, sementara pengalaman keagamaan masyarakat di tingkat lokal sering diabaikan. Ia menyebut fenomena ini sebagai impenetrable, yaitu hal-hal penting dalam kehidupan keagamaan yang tidak pernah dibahas dalam wacana keilmuan. Nah, untuk mengatasi kondisi tersebut, Arkoun sendiri mengusulkan sebuah gagasan yang ia sebut sebagai kritik nalar Islam. Melalui gagasan ini, ia mendorong umat Islam untuk mengkaji kembali tradisi pemikiran Islam secara kritis dengan menggunakan pendekatan sosial modern. Nah, Arkoun juga dipengaruhi oleh pemikiran dekonstruksi dari Jacques Derrida. Dengan pendekatan ini, ia mengajak umat Islam untuk membuka kembali berbagai kemungkinan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan.
Menurut Arkon sendiri, kitab suci seperti Al-Quran itu perlu dikaji tidak hanya secara teologis, tetapi juga melalui pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis. Dengan cara ini, pemahaman terhadap ajaran agama dapat menjadi lebih luas dan relevan dengan perkembangan masyarakat. Pada akhirnya, tujuan utama pemikiran Muhammad Arkon sendiri adalah menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam yang kritis dan rasional. Ia juga menekankan pentingnya membuka kembali pintu ijtihad agar umat Islam dapat memahami ajaran agama secara lebih dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang ringkasan singkat dari buku Dekonstruksi dan Pemikiran Muhammad Arkon. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.